Faris benar-benar mematri hati Natalie. Sejak dipertemukan kembali dengan sang mantan, Natalie seakan menemukan kebahagiaannya yang hilang bersama Sule. Namun kemesraan yang dipamerkan Natalie dan Faris ternyata mencuatkan kabar miring. Natalie dan Faris dituding sudah hidup serumah tanpa ikatan pernikahan. Lebih pasca resmi cerai, nasib mantan pasangan selebriti Natalie Holzer dan komedian Sule 180 derajat berbeda. Natalie makin bahagia jadi rebutan banyak pria. Sementara Sule, sang mantan suami, seakan menderita lantaran tak henti-henti didera ujian masalah. Ya, sejak resmi menyandang status janda, Natalie Holzer tak pernah sepi didekati pria. Mulai dari Ustadz, Franz, adik mendiang Vanessa Angel, sempat santer memburu cinta Natalie. Namun pilihan hati Natalie ternyata bukan jatuh pada Ustadz atau adik ipar mendiang Vanessa Angel, melainkan sosok pria ini. Ya, dialah Faris, seorang pengacara yang disebut-sebut merupakan mantan pacar Natalie jauh sebelum dinikahi Sule. Wajar sejak ke Paris? Iya, padahal dia lagi kerja, tapi dia bela-belain, Bi, temenin Bi, ya udah Bi, demi aku Bi, demi cuan Bi, melanjutin hidup ke depan Bi, ayo. Iya katanya. Nggak dicemplungin, nggak, memang dia harus fokusnya sama kerjaannya dia, udah gitu. Paling kalau ada acara-acara tertentu baru ikut bareng, dan itu aku yang paksa. Faris benar-benar mematri hati Natalie. Sejak dipertemukan kembali dengan sang mantan, Natalie seakan menemukan kebahagiaannya yang hilang bersama Sule. Namun kemesraan yang dipamerkan Natalie dan Faris ternyata mencuatkan kabar miring. Natalie dan Faris dituding sudah hidup serumah tanpa ikatan pernikahan. Tak mau kabar miring itu menggelinding liar, Natalie pun langsung membantah mentah-mentah. Karena aku udah bilang sama, aku udah ngasih tahu dari awal-awal juga udah ngasih tahu kalau Faris ini kantornya itu dekat banget sama rumah aku. Iya, dekat banget sama rumah aku, jadi dia tiap hari harus mantau juga. Terus juga dia nggak bisa nggak ngelihat azam, nggak tahu sekarang udah terazam-azam dia. Iya gitu. Jadi pulang kerja, kalau nggak ada sidang, pulang kantor ke rumah gitu. Ketemu azam, biarin aja. Yang jelas kalau misalkan itu nggak benar, kenapa kita harus takut? Jika Natalie sudah bahagia menemukan tambatan hati baru, Sule malah sebaliknya. Pasca menduda, ia tak henti-henti dibelit tubian masalah. Kang Sule, dilaporin gimana Kang Sule? Kang Sule, gimana Kang Sule? Kang Sule, lu gimana sih? Teranyar bersama Budi Dalton dan Mang Saswi, Sule terancam masuk bui atas tudingan penistaan agama karena menyebut miras minuman Rasulullah. Tudingan penistaan agama bukanlah satu-satunya kasus yang bikin Sule puyeng 7 keliling. Kasus penggelapan harta Lina oleh Teddy Pardiana juga tak kunjung selesai. Terbaru, Sule dan kedua anaknya harus mondar-mandir menjalani sidang di Pengadilan Bandung.
Pasca cerai dari Natalie, Sule seperti kehilangan kunci bahagia. Masalah lama belum usai, sudah datang lagi masalah baru. Lantas apa tanggapan Natalie terkait nasib yang dihadapi sang mantan pasca cerai? Nggak tahu, nggak mau bahas yang lalu. Bukan masa lalu. 2023 doain aja semoga semuanya baik-baik saja. Ria Ricis panen cibiran. Bayinya, Cut Raifa Ara Moana atau biasa disapa akrab Moana, bobot badannya berkurang alias di bawah normal. Bayinya yang baru saja menginjak usia 4 bulan itu sudah menjalani empasi. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen. Sebagian besar pun mengkritisi aksi Ricis, lantaran dinilai memberikan empasi yang terbilang dini sebelum Moana berusia 6 bulan. Tak sedikit yang menyarankan Moana untuk diberikan susu formula saja. Pro kontra kalau aku sih aku lebih nggak perhatiin dengan mungkin komen netizen, walaupun itu mungkin sebagai pembelajaran buat kita, tapi kalau istri lebih ngebacain karena itu sebagai masukan juga untuk kita. Betul. Kemarin dia cuma kurang 1 gram sih sebenarnya. Dikit Jadi doang. harusnya itu 5,7, kemarin Mona 5,6. Jadi emang cuma kurang sedikit aja. Tanya dokter ternyata emang dianjurkan justru kalau kita nggak kasih makanan pendampingnya, justru kita kasihannya sama Mona karena asinya aja nggak cukup. Padahal dia nyusui udah banyak, udah sering bahkan sampai gumo-gumo, bahkan setelah DBF tambah botol. Gitu. Iya, aku tuh mikirnya kurang dari 6 bulan harus sampai ASI, gimana ya masih kecil, tapi ternyata dokter juga nggak apa-apa, ya udah. Dengan ditemani Rian suaminya, Ricis pun membeberkan alasannya. Semua yang dilakukannya atas dasar saran dari dokter demi mengejar berat badan yang ideal agar pertumbuhan si kecil maksimal. Bahkan Ricis dan Rian sempat kaget dan belum ada persiapan. Mona udah MPASI karena menurut dokter spesialis anaknya, Mona memang alhamdulillah termasuk anak yang aktif dan sudah memenuhi syarat untuk MPASI, yaitu duduknya udah tegak, kepalanya udah tegak juga, dan setiap kita makan dia ikut ngecap-ngecap. Itu kata dokter adalah salah satu indikasi yang sudah dikategorikan siap makan. Sekarang 4 bulan banget baru masuk kayak gitu. Jadi emang bener-bener waktu dokter langsung bilang harus MPASI, kita juga bener-bener kaget, apalagi aku selaku ibunya. Jadi pas dokter bilang harus MPASI supaya tetap ada berat badan yang bertambah gitu, kita kaget banget ya karena belum ada persiapan, alat-alatnya belum disiapin, baby chair gak ada, sendok silikonnya juga gak ada. Jadi ya kemarin alat seadanya, sendok yang gede, bangku didudukin di sofa gitu. Tapi alhamdulillah responnya baik ya, alhamdulillah dia ngecap-ngecap, dia ngunyah dan dia telan. Jadi yang hari pertama itu kita buatnya jagung, pisang, dan ASI dihancurin banget minum. Di hari kedua MPASI-nya daging ayam kampung, pakai wortel, pakai buncis, pakai kentang, dicampur-campur gitu sih. Moana malah happy sambil senyum. Dia nungguin kita lagi aduk-aduk makanan, dia nungguin, dia ngeliatin gitu. Ngecap. Bahagia. Agar tak lagi kisruh, Ricis pun dengan sengaja mengunggah saat mereka tengah konsultasi dengan dokter spesialis anaknya. Ya, nanti bulan depan kita target harusnya dia nambah lagi 6 on. Tapi kalau dia nambahnya nggak mencapai ini, atau misalnya anaknya dari kita makan udah mulai meraih, kepingin makan, dan mungkin minat, berarti kita udah boleh kenalin dia icip-icip. Oh, MPASI ya? MPASI. Di usia berapa tuh? 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas. Tujuan kita MPASI itu apa? Kalau kita tujuannya adalah untuk naikin berat badan, ya kalau kita kasih dia pure-pure nggak bakal bisa lebih naik. Kalau misalnya mau kita kenalin makan, langsung menu lengkap nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya 4 bulan kita mau kenalin dia makan, kita nggak bilang MPASI. MP itu makan pendampingnya. Jadi kalau udah 4 bulan kita nggak bilang MPASI dini lagi, enggak. Jadi apa? Udah MPASI aja. Oh, udah kalau MPASI. misalnya MPASI dini itu di bawah 4 bulan. Enak, kebengong. Makan pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim, enak sekali. Suka? Mbak Mona suka? Enak sekali. Kan begitu? Gitu bukan? Lagi, bismillah. Twing. Kok arahnya kemana salah? Dah. Sebagai orang tua baru, Ricis dan Rian pun mengaku jika keduanya kini tengah belajar banyak hal. Meskipun mereka berdua sibuk, tapi mereka mengaku tak ingin kehilangan momen berharga dalam tumbuh kembang sang anak. Keduanya pun tak jarang mengajak Moana untuk ikut syuting.
Malah kita enggak, karena kita udah tahu orang tuanya kalau si anak kita tuh sukanya yang memang rame, terang, dan malah dia kalau sepi yang suka ngomel apa gitu. Paling kalau misalnya ini kan jatuhnya kan malam ya, paling dari siang ke sore tadi udah aku pupuk, udah aku susuin juga, jadi perbanyak tidurnya di sore hari, jadi malamnya perbanyak main. Kita nggak biasain dia nonton kayak nonton sesuatu, nonton handphone itu enggak. Mainan juga nggak ada yang dibawa gitu, mainannya nggak ada yang dibawa, cuman yang paling penting ngajak ngobrol mulu, kayak gitu tuh kita suka dia diajak ngobrol, dia suka gitu.